itu sudah ada visi misinya sudah jelas. Tapi kalau bisa merevisi visi misi, kan kalau yang di negeri begitu ya, idealnya ada evaluasi visi misi, refleksi visi misi begitu. Nah, untuk yang Bapak Ibu sekolahnya belum menggunakan, belum pernah membuat KSP, maka alurnya ini. Yang pertama, menganalisis konteks karakteristik satuan pendidikan. Garis bawahnya Bapak Ibu, kalau dulu KSP atau KTSP ya sebelumnya, KTSP itu harus benar-benar divalidasi dari kepala dinas. Kalau menurut panduan ini sebenarnya tidak harus, tapi kepala dinas hanya bentuknya mengetahui saja. Jadi itu semua dikembalikan ke satuan pendidikan masing-masing. Nah, yang pertama itu kita menganalisis karakteristik sekolah kita. Pasti setiap sekolah mempunyai karakteristik yang berbeda. Contohnya kalau kami ini kan Bapak Ibu ya ada di tengah perkebunan sawit. Pasti anak-anaknya itu juga berbeda. Seperti Indonesia kecil kalau di saya ini ya Bu Disa, ada yang sukunya Jawa, ada yang Dayak dan lain sebagainya. Mungkin karakter anak-anak Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu juga berbeda. Jadi itu dulu yang disampaikan di KSP. Seperti apa lingkungannya, geografisnya, kemudian Bapak Ibu gurunya, anak-anak. Kalau sekolah-sekolah negeri sepertinya berbeda ya antara satu sekolah dengan sekolah yang lain. Nah, itu dipaparkan dulu Bapak Ibu, visi misi dan tujuan dari sekolah Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, menentukan pengorganisasian pembelajaran. Tadi kalau di kurikulum Merdeka Bapak Ibu kan ada struktur kurikulumnya. Misalkan agama, kalau sekarang 3JP seperti itu. Nah, itu dipaparkan semua mapel yang dipelajari, atau kalau misalkan ada Bapak Ibu sekolahnya ada muatan lokalnya. Kalau kita kan ada ini Dayak Maju ya Bu ya. Nah, kalau di sekolah kami ada satu lagi Bapak Ibu TIK. Jadi ada tambahan itu untuk anak-anak kelas tinggi. Satu memang menyiapkan anak-anak untuk ANBK khususnya kelas 5, karena kadang kalau tidak kita pelajari pas ANBK itu mencet tombol apa ini namanya, keyboardnya itu aja seperti ini, terus mouse-nya nggak tahu lari kemana. Nah, itu salah satunya sebenarnya arahnya ke sana. Selain memang kita mengenalkan teknologi kepada anak-anak. Nah, jadi itu dipaparkan semua muatan lokal yang ada di sekolah Bapak Ibu apa saja. Kemudian satu hujan batu, hujan batu, hujan badai, badai, gerimis lagi. Oke, balik Bapak Ibu, gantian. Hujan batu, gerimis. Mari pahami lebih jauh mengapa tes calistung saat PPDB marak terjadi. Jadi adanya miskonsepsi ya Bapak Ibu tadi. Yang pertama, siap sekolah itu harus dipenuhi sebelum SD. Jadi anak lulus TK itu ya harus bisa baca, tulis, hitung, bahkan harus sudah lancar gitu. Nah, ini miskonsepsi yang pertama. Jadi miskonsepsi ini bisa kita hindari atau bisa kita minimalisir. Yang pertama, karena kita mengerti laju perkembangan anak ini beragam Bapak Ibu. Jadi seperti gizinya tadi mungkin berbeda-beda antara keluarga satu dan keluarga yang lainnya. Kemudian titik berangkat kemampuan anaknya. Ada yang memang anak 5 tahun baru masuk TK aja sudah lancar baca tulis hitung. Ada yang memang belum sama sekali. Nah, kesempatan belajar anak juga berbeda-beda Bapak Ibu. Ada yang berkesempatan menempuh pembelajaran di PAUD atau TK, ada yang langsung SD. Nah, ini juga saya alami Bapak Ibu ya, saya tidak TK, jadi saya langsung SD. Saya tidak mengalami pembelajaran di PAUD itu seperti apa. Nah, ini yang kita pahami bersama. Bu, selanjutnya, benar tadi seperti yang disampaikan Bu Nur bahwa ada nih, harusnya ada perubahan. Seperti apa? Biar anak-anak ini nggak ada lagi anak yang tantrum, artinya anak-anak yang benar-benar sudah siap sekolah, seperti itu. Jadi yang pertama, Bapak Ibu, dari gerakan transisi PAUD SD ini ada 3 perubahan. Yaitu yang pertama, menghilangkan tes calistung dari proses penerimaan peserta didik baru. Memang sama seperti Bu Wiwi tadi yang sampaikan ya, bukan hanya Eka Cipta, tapi memang seluruh sekolah itu tidak diperkenankan lagi memberikan tes untuk penerimaan, artinya untuk keputusan diterima atau tidaknya. Tapi untuk tes diagnostik itu harus.
Betul, untuk pemetaan. Tadi sudah disampaikan Bu Wid seperti itu. Nah, nanti kita akan lebih bahas lagi lebih dalam gimana sih cara pembelajarannya tanpa mereka ini harus bisa calistung di kelas awal seperti itu. Kemudian menerapkan masa perkenalan bagi peserta didik baru selama 2 minggu pertama atau MPLS ya Bapak Ibu. Jadi 2 minggu itu diharapkan tidak ada lagi anak-anak datang langsung suruh baca atau suruh hitung Bapak Ibu. Di 2 minggu pertama itu diharapkan anak-anak kita ajak main. Betul tadi sudah disampaikan Bu Nur tadi. Anak-anak ini rasanya main, tapi ternyata itu sebenarnya mereka itu diajak belajar seperti itu. Jadi selama 2 minggu anak dikenalkan dulu sekolah itu seperti apa di SD ya terutama. Jadi jangan ada pembelajaran langsung seperti itu. Jadi guru-guru di kelas 1 khususnya ini melakukan tes diagnostik. Karena nanti akan dibahas 6 kemampuan fondasi, maka bisa Bapak Ibu nanti tes diagnostiknya 1 kemampuan fondasi di 1 hari. Jadi 2 minggu itu memang benar-benar masa perkenalan sehingga Bapak Ibu bisa mengenal peserta didik yang akan kita bersamai selama 1 tahun ke depan. Karena anak-anak itu kan kebutuhannya beda-beda Bapak Ibu ya. Sebenarnya ada yang tadi anak masuk SD dari 30 hanya 20 yang bisa baca begitu. Yang 10 kenal huruf aja belum. Nah, ini kan harus kita bedakan treatmentnya atau pembelajarannya harus diferensiasi menurut kebutuhan siswa. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu menerapkan pembelajaran yang membangun 6 kemampuan fondasi anak. Jadi, yang mungkin Bapak Ibu guru PAUD atau TK memang menerapkan ini Bapak Ibu ya, kemampuan fondasi anak. Ada 6 seperti itu. Nah, di SD, kebanyakan untuk sekarang ini dihilangkan 6-nya itu. Apakah sudah terlihat jelas, Bapak Ibu? Jelas Bu, terlihat Bu. Jelas, Bu. Alhamdulillah. Sebelum saya memaparkan tadi berkaitan dengan aksi nyata yang saya buat, sedikit saya mengulas Bapak Ibu ya, apa saja, bagaimana cara mengaksesnya. Baik, yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Pak Anang bahwa ada satu fitur namanya itu pengembangan diri. Jadi nanti fokus kita adalah di pelatihan mandiri bagaimana Bapak Ibu melakukan aksi nyata. Nah, ini Bapak Ibu untuk yang pertama contohnya di aksi nyata topik mengapa kurikulum berubah begitu. Jadi pemaparan apa yang kita sampaikan karena ini kan kita melakukan sosialisasi ya, boleh kepada orang tua, boleh kepada sesama rekan guru, begitu mengenai kurikulum, mengapa kurikulum itu harus berubah. Jadi kita tuliskan, kita tampilkan juga di aksi nyata kita itu pemaparan materi yang kita sampaikan Bapak Ibu. Nah, seperti ini, materinya apa saja, lalu karena tadi saya menyampaikannya itu sosialisasi kepada guru dan orang tua, maka di umpan baliknya saya minta dari rekan guru atau orang tua. Nah, ini saya buatnya di Google Form Bapak Ibu ya, karena sekarang ini kan Bapak Ibu guru juga lebih nyaman sering menggunakannya handphone. Jadi ini menurut saya lebih efektif dan kepada orang tua juga bisa cepat kita share nanti mereka yang langsung menuliskan sehingga kita tidak perlu repot ngeprint begitu kemudian kita sebarkan apalagi memang ketika jaraknya itu berjauhan. Nah, ini bisa Bapak Ibu lakukan jika memang mendukung begitu sinyalnya. Jadi ini pakai Google Form. Nah, ini di sini hasil umpan baliknya seperti ini Bapak Ibu. Nah, pertanyaan pertama kita bisa lihat di sini. Dari pemaparan yang disampaikan sebelumnya, saya berpikir bla 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 ternyata begitu kan. Nah, ini semua jawabannya sudah terangkum di Google Form-nya, di hasilnya. Tinggal kita screen screen capture begitu Bapak Ibu ya. Kita masukkan di PPT lalu di PDF kan. Nah, ini Bapak Ibu.